Bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 Senin lalu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan remisi atau pemotongan masa tahanan terhadap 118.405 narapidana untuk semua kasus, termasuk napi narkoba. Di hari yang sama usai upacara pengibaran bendera, Sang Menteri kembali mengutarakan niat lembaga yang dipimpinnya untuk memberikan hadiah bagi para narapidana dalam bentuk pengampunan atau gerasi. Namun kali ini yang akan mendapatkan gerasi khusus kepada para napi narkoba saja. Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, gerasi diberikan karena memang tempat semestinya bagi para pengguna narkoba dan narkotika bukanlah di lembaga pemasyarakatan, melainkan di panti rehabilitasi. Hal itu senada dengan amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Namun apakah niat baik Kemenkumham ini selaras dengan semangat bangsa ini dalam memerangi tindakan penyalahgunaan narkoba dan narkotika? Apakah usulan Sang Menteri akan memunculkan masalah-masalah baru apabila proses pemberian gerasi belum dipikirkan matang-matang, baik dari sisi prosedural maupun kesiapan sarana dan prasarana? Gerasi untuk napi narkoba, itulah tema dialog kita pagi hari ini untuk membahas keinginan Kemenkumham untuk memberikan gerasi terhadap 15.000 napi narkoba. Saya telah ditemani Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Nurul Holis, yang sudah hadir di studio. Kami juga mengundang Anda untuk berpendapat atau memberikan komentar lewat SMS ke nomor 081183355551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021529000308 atau 021529000311. Ya, Pak Nurholis, ini kalau kita bicara soal rencana Kemenkumham untuk memberikan gerasi 15.000 napi narkoba. Ini kan salah satu, kalau saya tidak salah membaca Pak Nurholis, salah satu alasannya adalah karena memang penjara kita atau lapas kita itu sudah kelebihan kapasitas penuh gitu, sehingga harus dikurangi. Dan secara undang-undang pun sebetulnya napi narkoba yang pengguna itu sebetulnya juga harusnya direhabilitasi. Nah, ini sebetulnya kondisi di penjara saat ini dengan overkapasitas yang seperti itu bagaimana Pak Nurholis kondisinya? Apakah banyak hak-hak napi yang terlanggar? Iya, kalau kita bicara masalah ini sebenarnya ada dua titik yang harus kita lihat, hulu sama hilir. Ya. Nah, kita ini dapat di hulunya aja nih, tentang over capacity, kemudian tentang hak-hak yang kemudian sangat minimal dipenuhi oleh negara. Jadi orang napi itu kan kelanjutan orang yang ditahan. Ya. Nah, ketika kita orang sudah jadi napi, itu kita udah mengurangi banyak hak mereka. Contohnya Pak Nurholis? Mereka kan sudah sulit berkumpul dengan keluarga misalnya ya. Kemudian mereka kadang-kadang sudah dicabut hak untuk dipilihnya, meskipun hak memilihnya masih ada. Ya. Kemudian soal makanan juga mereka hanya disediakan oleh negara atau terbatas. Kemudian hak mendapatkan informasi juga tidak seluas kalau kita di luar. Nah, itu serangkaian hak itu sudah kita kurangi, tetapi meskipun demikian hak-hak yang fundamental itu kan tidak boleh kita cabut atau kita kurangi. Ya. Nah, misalnya hak untuk beribadah, hak untuk mendapatkan kondisi yang aman gitu ya, yang manusiawi ya. Kemudian hak untuk tetap berinteraksi sesama mereka. Ya, yang pada intinya itu tetap sesuai dengan tujuan pemenjaraan itu sendiri. Oke, Pak Nurholis, ini kita sudah tersambung dengan Pak Akbar Hadi, Humas di Jenpas. Pak Akbar Hadi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Akbar Hadi. Ini betul Pak ya, Kemenkumham berencana akan memberikan 15.000 gerasi kepada napi narkoba? Iya, baik. Ini memang rencananya semula itu ada sekitar 20.000 ya. 20.000 narapidana, tapi kemudian dalam perjalanannya kita asesmen lagi, kita pilih-pilih lagi, adalah mereka narapidana yang memang kita harapkan pemakai ya, artinya yang menggunakan narkoba. Jadi kalau memang mereka kasihan, kalau seharusnya mereka harusnya korban ya, korban
pemakai narkoba malah dilapaskan. Oleh karena itulah kita berusaha bagaimana kawan-kawan yang seharusnya direhab ini bisa kita mendapatkan gerasi. Oleh karena itu kita juga dengan rekan-rekan dari BNN supaya tidak salah gitu. Ya, Pak Akbar, maaf ini, tadinya awalnya ada 20.000 terus berkurang menjadi 15.000. Ada masalah dengan yang 5.000 lainnya, Pak Akbar? Ya mungkin dalam perkembangannya asesmen mungkin ada tidak murni pemakai itu. Jadi mungkin ada riwayat, kan ada asesmen dan sebagainya, ada beberapa penerapan pasal yang mungkin terkait dengan bahwa mereka betul-betul kan yang diharapkan keringanan atau gerasi ini kan adalah mereka ya betul-betul adalah seorang narapidana pemakai ya. Jadi yang seharusnya mereka itu direhab, jangan sampai mereka ada di dalam. Ini yang kita usulkan, kira-kira demikian. Pak Akbar Hadi, maaf kalau kita bicara gerasi, ini pemahaman saya yang agak awam. Kalau gerasi itu kan mestinya kan dari presiden nih, Pak. Iya, betul. Oleh karena itu kan kita yang mengusulkan. Jadi mereka yang belum dapat ini. Artinya usulan Kemenkumham ini apakah sudah ada permintaan dari narapidananya ataukah keluarganya atau bagaimana ke Kemenkumham seperti itu atau bagaimana nantinya? Jadi ini inisiatif Kemenkumham dengan rekan-rekan dari BNN. Salah satu cara adalah bagaimana lapas rutan kita itu tidak mengalami overkapasitas yang berdampak kepada pengurangan layanan yang seharusnya mereka dapatkan. Kalau kondisi lapas rutan kita kan hampir dihuni mayoritas itu kasus narkoba. Terutama di kota-kota besar itu hampir 50%. Kalau secara umum itu 30%. Ya. Jadi dari 174.000 penghuni lapas rutan yang ada di 477 di seluruh Indonesia itu sekitar 60.000 itu adalah kasus narkoba. 60.000 artinya dari sekitar 60.000 inilah kita dalami siapa-siapa narapidana yang betul-betul adalah seorang pemakai narkoba yang seharusnya direhabilitasi. Nah inilah yang kemudian kita usulkan untuk kemudian bisa mendapatkan gerasi begitu. Pak Akbar Hadi, kita jeda sebentar Pak, kita akan lanjutkan di segmen berikut.